إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله فيا معاشر المسلمين إخواني رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Para jamaah sekalian, ayat yang saya baca ini adalah ayat yang selalu disampaikan oleh orang yang berkhutbah di mana saja. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sungguh-sungguh. Beragamalah kamu yang lebih baik, jangan seperti kemarin. Besok ibadah kita, akhlak kita kepada Allah, kepada orang lain harus lebih baik. Harus lebih baik. Besok lusa harus lebih baik. Bulan depan harus lebih baik. Maka Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Kita setiap hari tambah baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Kepada istri tambah baik, kepada anak tambah baik, kepada bawahan lebih baik, kepada tetangga lebih baik. Subhanallah. Kepada Rasulullah lebih baik. Maka kita bisa melakukan apa yang diperintahkan Allah. Jangan mati dulu sebelum kamu menjadi orang Islam yang baik. Tapi kalau kita tidak setiap hari melakukan peningkatan-peningkatan itu, bagaimana mungkin? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya doakan seluruh jamaah Jumat manis ini, mudah-mudahan hidupnya manis terus. Subhanallah. Mudah-mudahan nanti setelah dalam kubur kehidupan yang manis pula. Mudah-mudahan seluruh jamaah Jumat hari ini dan keluarganya tidak mati sebelum pantas disebut mukmin yang benar, muslim yang baik. Hadirin sekalian, saya membaca buku judulnya Sanabilul Khair, tulisan Syekh Abdul Aziz Ad-Dhabi'i. Dalam buku itu dikatakan begini, kamu coba sekarang ambil batu di gunung, kamu pegang batu itu, keras, betul keras, ya batu itu keras. Tapi kata penulis buku ini, nanti kamu akan saya tunjukkan di dalam Al-Quran ada firman Allah yang berbunyi, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah."
kemudian hatimu menjadi membatu, dan ternyata hatimu lebih keras, lebih membatu dari batu-batu di gunung itu. Para jamaah sekalian, di dalam Al-Quran juga dikatakan, kalau Al-Quran, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau Al-Quran saya letakkan di puncak gunung, kamu akan menyaksikan gunung itu akan meledak min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Para jamaah sekalian, saya sendiri dan mengajak jamaah sekalian sekarang introspeksi. Sudah beribu ayat yang kita baca sepanjang hidup kita. Sudah beribu ayat yang kita baca sepanjang hidup kita. Kenapa hati kita tidak meledak? Kenapa tidak ada revolusi besar, perubahan besar dalam hidup kita? Ada apa ini? Maka pantas kalau begitu, thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Kemudian hatimu itu siapa? Kata Umar bin Khattab, kalau ada kata-katamu dalam Al-Quran, itu ya kamu sendiri. Kalau sekarang saya baca, berarti sama dengan berkata, kamu yang khutbah itu, bisa saja hatimu lebih keras dari batu itu. Hadirin sekalian, saya akan menyampaikan mengapa tiba-tiba hati kita lebih keras dari batu itu. Inilah sebabnya. Yang pertama, banyak bicara. Banyak bicara. Banyak bicara itu tidak hanya bicara lewat mulut, bapak-bapak yang saya hormati. Bapak bermain HP 1 jam itu sama dengan banyak bicara. Walaupun bicaranya itu tidak dosa, kalau yang dibicarakan, yang dibaca di HP, yang di-share, di-forward itu, disebarkan itu, lalu berita itu yang bohong, maka pasti hatinya itu lebih keras, lebih keras, lebih keras, lebih keras, lebih keras daripada batu itu. Hadirin sekalian, saya menyambut baik pemerintah sekarang menangkap beberapa orang yang pekerjaannya bikin masalah, bikin berita-berita bohong, subhanallah, untuk mengadu antara ulama dan negara. Coba, yang namanya ulama dan negara, pemerintah itu harus bergandeng tangan, bahu membau. Tidak bisa pemerintah jalan sendiri tanpa ulama, ulama tidak bisa tanpa pemerintah, karena kita itu negara. Itu diadu. Saya minta kepolisian untuk bisa memberikan hukuman yang berat. Orang sudah hidup tenang-tenang begini, dibikin masalah, bikin berita yang bohong-bohong, dan menggunakan gambar-gambar yang seolah-olah itu memang benar. Kalau kita bukan ahli teknologi seperti percaya 1000%. Kalau Bapak ikut menyebarkan itu, nanti Bapak akan bisa memetik buahnya. Apa itu? Hatimu keras, 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 keras. Hatimu membatu. Kalau hati sudah membatu, jangan harap bisa ditembus dengan cahaya Allah. Tidak bisa. Maka sekarang kurangilah bermain HP, lalu segeralah ke masjid di sini. Kalau sudah ke masjid, jangan seperti seolah-olah iktikaf tapi main HP juga. Matikan HP, jangan berbicara kepada manusia, jangan berbicara kepada manusia. Saat itu Anda bicara kepada Allah, bicaralah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa menyuburkan hati kita. Kita menasihati anak jangan banyak HP, ternyata bapaknya main HP lebih parah dari anaknya.
Subhanallah, hati-hati, hati-hati. Bicara yang tidak dosa saja, yang benar saja tidak boleh, apalagi berbicara yang tidak benar, apalagi bicara itu nanti menimbulkan konflik, pertentangan di antara kita semuanya. Nomor 2, ini menurut Syekh Abdul Aziz Ad-Dobi, makan yang berlebihan. Nah, kalau makan waktu lapar itu kebutuhan, tapi kalau Anda makan sebelum lapar itu makan investasi penyakit masa depan. Saya ulang, kalau Anda makan lagi lapar itu kebutuhan, tapi kalau Anda makan ketika Anda tidak lapar itu penyakit untuk masa depan. Imam Al-Ghazali mengatakan setiap kamu melihat makanan, tanyakan dulu, saya mati apa enggak? Kalau tidak mati jangan dimakan. Tapi kalau Anda sudah mengatakan kalau saya tidak makan mati, baru makan. Imam Ghazali makannya sedikit, makanya cerdas, bukunya banyak. Makan yang berlebihan. Jangan mentang-mentang prasmanan gratis kemudian genjot saja. Bedakan Anda itu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau itu yang kita lakukan, apa bedanya kita orang Islam dan tidak orang Islam? Kita menjadi orang yang istimewa, dimuliakan Allah. Kenapa? Karena kita punya Nabi, namanya Nabi Muhammad, yang mengajarkan kita mulai tidur, mulai bangun pagi, sampai bekerja dan seterusnya. Bapak-bapak sekalian, yang hari ini bekerja, subhanallah, bekerja yang benar, yang semangat. Bergembiralah waktu bekerja, jangan susah. Setiap keringat yang Bapak keluarkan mencari nafkah demi istri dan anak, setiap keringat itu besok menjadi parfum di surga nanti. Kesedihan Bapak untuk mencari nafkah itu otomatis menghapus dosa. Coba, senanglah Bapak, senang, senang. Yang terakhir, introspeksi yang tidak dilakukan. Introspeksi itu muhasabah. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, setiap kita di sini bertanyalah, ya Allah, saya ini sebetulnya seperti apa dalam pandanganmu? Bertanyalah waktu itikaf di sini, ya Rasulullah, saya besok ini engkau akui sebagai umatmu apa tidak? Begitu terus bertanya, introspeksi. Mau menjelang tidur tanya lagi, hari ini siapa yang sudah saya bahagiakan dan siapa yang saya sakiti hatinya? Hari ini menjelang tidur masih adakah orang yang belum saya maafkan? Saya malu nanti kalau mati dalam tidur ini ternyata masih menyimpan dendam. Subhanallah, itu introspeksi yang kita lakukan. Masih banyak sebenarnya, tetapi saya ambil 3 ini karena ini khutbah. Mudah-mudahan sebab-sebab yang menjadikan hati kita membatu dan mati ini dapat kita hindari. Rumusnya adalah BMI. 1, banyak bicara. 2, makan yang berlebihan. Dan yang ketiga, introspeksi yang dilalaikan. Mudah-mudahan manfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad.